Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Oktavia Nur dengan NIM 21040030003 dari kelas MBS 2A. Di sini saya akan membuat video penjelasan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baik, langsung saja. Elastisitas adalah respon jumlah barang yang diminta serta ditawarkan terhadap perubahan harga. Harga keseimbangan pasar ditentukan oleh titik pertemuan antara penawaran dan permintaan. Contohnya seperti pertimbangan dua produk sabun dengan merek yang berbeda. Keduanya menawarkan kualitas yang sama. Penurunan harga pada satu merek mendorong kita untuk membelinya. Sebaliknya, kenaikan harga mendorong kita untuk membeli merek yang lebih murah. Berbeda ketika ada sedikit atau tidak ada pengganti yang baik untuk suatu barang. Permintaan bersifat inelastis. Konsumen akan tetap membeli produk walaupun harganya naik karena tidak ada alternatif lainnya. Contohnya seperti obat kanker yang diminum ketika menjalani perawatan. Jika 2 pil per hari membuat kita tetap hidup, kita tidak mungkin mengurangi pembelian bahkan jika harganya naik. Bahkan sebaliknya, jika kita tidak meningkatkan pembelian bahkan jika harganya turun. Elastisitas penawaran adalah mengukur jumlah perubahan penawaran pada suatu harga barang. Yang pertama, elastis mengandung arti bahwa penjual peka terhadap perubahan harga. Contohnya seperti barang-barang tersier atau sekunder seperti emas dan berlian serta barang yang memiliki substitusi. Kemudian yang kedua, inelastis ditandai dengan penjual yang kurang peka terhadap perubahan harga. Contohnya barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung dan lain sebagainya. Di mana walaupun harganya naik, kita tetap akan membelinya karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, elastis sempurna, di mana dengan adanya perubahan jumlah yang ditawarkan meskipun tidak ada perubahan harga. Contohnya seperti BBM atau bahan bakar minyak. Kemudian yang keempat itu inelastis sempurna, di mana perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh pada jumlah barang yang ditawarkan. Contohnya seperti barang-barang murah seperti ketumbar dan merica. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dan membentuk harga pasar yang disepakati antara keduanya. Contohnya seperti tingkat konsumsi buah dan sayur cukup tinggi di Indonesia karena menjadi salah satu komoditi yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Harga jual dari buah dan sayur dalam pasar adalah hasil permintaan dan penawaran dari pihak penjual dan pembeli. Jadi tidak ada pihak untuk mempengaruhi harga jual lebih tinggi dari harga buah dan sayur sejenis di pasar. Yang pertama, biaya tetap, yang dimana merupakan biaya yang dikeluarkan secara periodik atau rutin dan tidak bergantung pada berlangsung atau tidak berlangsungnya produksi. Contohnya seperti biaya gedung, biaya administrasi, biaya pajak, biaya listrik, dan biaya air. Kemudian yang kedua, biaya tidak tetap merupakan biaya dengan ciri pengeluaran tergantung pada jumlah produksi. Maka itu makin banyak barang yang diproduksi, bertambah besar pula variabel cost yang dikeluarkan. Contohnya seperti gaji pekerja, biaya bahan baku utama, biaya pemasaran, biaya distribusi. Kemudian yang ketiga, biaya total merupakan keseluruhan dari biaya produksi barang. Contoh misal biaya listrik, air, dan pajak ditambah dengan jumlah gaji karyawan pada sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat, biaya rata-rata, yang dimana maksudnya itu adalah nilai rata-rata biaya produksi di setiap periode. Cara menentukannya itu dengan menghitung angka total biaya produksi dibagi dengan jumlah barang yang barang yang dibuat. Kemudian penentuan ini penting karena bisa menjadi dasar penentu harga jual barang atau produk. Jadi pelaku usaha perlu
menentukan average cost secara cermat. Jika harga produk atau barang ditentukan dengan biaya variabel atau biaya tetap saja, pelaku usaha akan mengalami kerugian sebab ada komponen biaya yang tidak terhitung. Contoh misalnya jika total cost dalam 1 bulan senilai 4 juta dan kegiatan produksi menghasilkan barang sebanyak 400 buah, nilai average cost adalah hasil pembagian keduanya, yakni 1 juta. Kemudian yang kelima, biaya marginal yang dimana setiap pengeluaran tambahan yang dilakukan saat ada penambahan 1 unit produksi sebenarnya hampir mirip dengan variable cost. Kedua jenis biaya produksi ini berbeda. Perbedaan dua jenis terletak pada waktu pengeluarannya. Variable cost dikeluarkan saat ada kebutuhan untuk meningkatkan skala produksi rutinan. Sebaliknya, marginal cost dikeluarkan untuk kebutuhan ekspansi usaha. Contohnya itu biaya pembelian mesin produksi baru, biaya pembangunan pabrik baru, biaya pembukaan cabang usaha baru. Nah, dari keempat jenis pasar yang saya pelajari, apakah sifatnya permanen atau tidak? Jawabannya itu tidak menurut saya, karena seiring berjalannya waktu, zaman akan semakin modern. Otomatis semua produk yang ada di pasar itu pasti akan bertambah. Begitupun dengan harganya tidak akan menetap. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.